bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Bab 25 ayat 31 sampai dengan 46. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada para murid-Nya, apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaan dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan bertanya kepadanya, Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makanan, atau haus dan kami memberi Engkau minuman? Bila manakah kami melihat Engkau seorang orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau? Maka raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Lalu raja itu akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah daripadaku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan bertanya kepadanya, Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani Engkau? Maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka itu akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar masuk ke dalam hidup yang kekal. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih,
pergi menghadap. Bahasa Jawanya sowan, menunjuk apa yang harus dibuat oleh seseorang kepada orang yang lebih tinggi dari dirinya, entah itu kepada atasannya, kepada pemimpinnya, seniornya, orang tuanya, dan seterusnya. Anak itu menghadap bapaknya. Pegawai itu pergi menghadap atasannya. Rakyat itu pergi menghadap rajanya atau presidennya. Itulah gambaran apa yang harus kita buat kepada orang yang lebih terhormat, lebih tinggi jabatannya, lebih tua, dan seterusnya. Demikian pula raja atau pemimpin adalah sosok terhormat yang memang harus kita datangi, kita hormati. Yang harus datang itu bukan rajanya, bukan pemimpinnya, tetapi justru rakyatnya. Yang harus datang itu bawahannya dan bukan atasannya, dan seterusnya. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, hari ini kita merayakan Kristus Raja semesta alam. Kristus sebagai Raja pastilah kita hormati, bahkan harus kita sembah dan muliakan, karena Dia sendiri adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Yang dalam bacaan kedua menyampaikan dengan terang bahwa Kristus memegang pemerintahan sebagai Raja hingga Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Maka kita yang beriman kepada Yesus ini bersyukur hari ini dan mengagungkan Kristus Raja langit dan bumi, dan bahkan Raja semesta alam. Alam saja, alam semesta. Oleh karenanya saya mengajak semua untuk merenungkan dua hal pada hari raya Kristus Raja semesta alam berdasarkan bacaan hari ini. Yang pertama, Kristus sebagai Raja bukanlah seperti raja dunia yang ingin didatangi, disowani, disembah, dipuji-puji, disetujui, dan seterusnya. Kristus sebagai Raja adalah Raja yang mendatangi rakyatnya, yang mencari kawanan domba-dombanya, mencari yang sesat, membalut yang luka, menguatkan yang sakit, melindungi yang gemuk dan kuat, dan menyelamatkan mereka semua. Itulah warta bacaan yang pertama Nabi Yehezkiel hari ini. Tuhan Allah adalah gembala yang mengembalakan mereka sebagaimana mestinya. Maka gambaran Allah sang gembala yang kekal itu ditampakkan dan dihadirkan oleh Yesus sang gembala yang baik. Dia mendatangi dunia menjadi manusia, hidup bersama manusia, dan menyerahkan hidup bagi keselamatan untuk semua orang beriman, semua manusia. Bukankah kita yang sudah beriman kepada Yesus seringkali dalam kehidupan harian, entah sadar atau tidak, akan gambaran Allah yang serba mengawasi dan siap untuk menghukum apabila kita itu bersalah? Kita sering terjebak pada pikiran
yang sangat menakutkan bahwa Tuhan selalu mengutus malaikatnya untuk mencatat setiap jengkal kesalahan kita. Dalam perayaan hari ini, Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam, Bapak Ibu dan saudaraku yang terkasih, sebenarnya mau mewartakan kepada kita semua bahwa Tuhan kita itu justru Raja yang senantiasa mendatangi kita, yang merendahkan dirinya dengan menjadi manusia dan hidup sebagai hamba serta mati di kayu salib. Kristus adalah Raja yang menderita untuk kita agar kita bisa ikut ambil bagian dalam kemuliaannya. Mestinya kita ini yang beriman kepada Yesus yang bangkit ini pede karena Tuhan kita mau hadir mendatangi Anda dan saya, mendatangi rumah kita, keluarga kita, diri kita. Bukankah kita begitu bangga dan suka bercerita kepada tetangga, kepada teman bahwa presidenku pernah ke rumahku atau orang yang terkenal itu pernah ke rumahku dan seterusnya. Nah, bukankah kita lebih berbangga lagi karena Tuhan Yesus Raja Semesta Alam yang kita imani juga telah datang ke kita melalui Ekaristi suci, melalui sabdanya dan di dalam kitab suci dan melalui sakramen-sakramen lainnya. Itulah Yesus yang datang kepada kita. Lalu yang kedua, Tuhan mendatangi kita tidak melalui upacara, kehormatan atau dikibari bendera seperti kalau ada pejabat yang lewat dan mendatangi kota Bandar Lampung ini. Tuhan mendatangi kita melalui cara yang tersamar, tidak kelihatan bahwa itu adalah Tuhan sendiri. Mengapa? Karena Tuhan mendatangi kita melalui orang-orang miskin, orang-orang yang hina dan rendah hati ini. Itulah cara Tuhan mendatangi kita. Maka mari kita renungkan perkataan Tuhan Yesus ini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Demikian sabda Yesus yang ditujukan kepada Anda dan saya. Yesus Raja Semesta Alam datang dan melayani dalam kesederhanaan dan kemiskinannya, serta berpihak pada bersama dengan yang miskin dan berkekurangan atau yang paling hina. Maka sebagai orang beriman yang percaya kepada Yesus ini, kita semua dipanggil untuk meneladani Yesus. Maka baiklah Bapak Ibu dan saudaraku yang terkasih, di akhir tahun liturgi ini kita mawas diri. Apakah kita semakin tumbuh berkembang dalam iman sehingga semakin meneladan cara hidup dan cara bertindak Yesus yang sederhana, yang miskin, serta datang untuk memperhatikan mereka yang miskin dan berkekurangan dengan rendah hati. Saudaraku, orang-orang miskin dan hina, baik secara material maupun spiritual, kiranya ada di sekitar hidup kita, di lingkungan hidup kita, di dalam keluarga kita, berada dan hidup maupun kerja kita. Maka marilah kita perhatikan saudara-saudari kita itu dengan penuh pelayanan dan kerendahan hati.
Ciri khas orang miskin yang baik dan berbudi pekerti luhur antara lain bekerja keras dan senantiasa siap sedia untuk mengerjakan segala sesuatu yang diperintahkan kepadanya. Maka akhirnya berinspirasi pada bacaan hari ini, kita semua, Anda dan saya, diharapkan memperhatikan mereka yang lapar, haus, terasing, telanjang, terpenjara, dan sakit. Entah itu secara materi maupun spiritual. Untuk itu, kita memang harus siap sedia berjuang dan berkorban sebagai pengikut Tuhan Yesus. Maka memperhatikan secara materi berarti siap sedia untuk mengorbankan sebagian atau berbagi kekayaan atau harta benda kita kepada mereka yang memang membutuhkan, yakni yang lapar, yang haus, yang terasing, yang telanjang, terpenjara atau sakit, dan seterusnya. Sedangkan secara spiritual antara lain kita hendaknya dengan sukarela dan jiwa yang besar berani memboroskan waktu dan tenaga kita bagi mereka yang terasing, terpenjara dan sakit maupun lapar, haus dan telanjang. Secara spiritual alias mereka yang kurang diperhatikan oleh kita yang paling hina ini, maka kunjungan bersama kepada mereka yang sedang dipenjara dan yang paling hina yang diasuh oleh yakni orang-orang tertentu kiranya juga merupakan salah satu bentuk penghayatan iman kepada Yesus, Raja semesta alam, yang berpihak pada bersama yang miskin dan berkekurangan. Jika hal itu terjadi terwujud, maka hidup dan bertindak saling mengasihi berarti kita sungguh mengimani bahwa Yesus Kristus adalah Raja semesta alam. Semoga Tuhan memberkati.